Halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau berbagi sedikit rahasia saya budidaya ikan nila. Biasanya untuk pakan yang saya berikan ke ikan pelet itu saya bibis. Nah, tapi ada campurannya teman-teman. Apa saja bahan-bahan yang saya gunakan akan saya jelaskan satu persatu pada video kali ini, dan apa manfaatnya, bagaimana cara menggunakannya, teman-teman boleh simak, boleh catat. Siapa tahu teman-teman mau budidaya ikan nila, sebelum mulai setidaknya ada gambaran dari saya yang sedang atau dalam tahapan budidaya ikan nila ini, bisa menjadi masukan bagi kalian agar budidaya ikan nilanya boleh lebih maksimal atau boleh berhasil. Yang pertama itu saya pakai itu adalah grow top, booster grow top. Nah, booster grow top ini sendiri komposisinya berbagai vitamin dan asam amino. Kegunaannya untuk menaikkan nafsu makan yang turun akibat penyakit, perubahan cuaca, atau akibat pergantian air dan perubahan pH. Jadi teman-teman, kalau cuacanya sering berganti-ganti, kadang siang tiba-tiba sorenya panas, siang sepanjang hari, sorenya hujan, kan sering berubah, tidak stabil. Itu bisa menyebabkan ikan nila nafsu makannya hilang. Kemudian kalau pH-nya tidak stabil atau pH tinggi, pagi tinggi atau sore turun, atau pagi rendah sore tinggi, nah itu juga pH tidak stabil. Selain itu akibat serangan penyakit, jadi sering kita temui penyakit pada ikan nila, terlebih penyakit bakteri atau jamur. Nah, setelah pengobatan atau semasa pengobatan, grow top ini juga bisa berfungsi untuk menaikkan nafsu makan ikan. Ini yang saya pakai. Lalu yang kedua saya campur dengan premix aquavita. Nah, kalau premix aquavita ini terdiri dari berbagai vitamin juga. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca, ada pada brosurnya. Nah, manfaatnya ini untuk meningkatkan mutu pakan, mempertinggi daya hidup, mengatasi pertumbuhan terlambat, memperbaiki dan meningkatkan metabolisme pencernaan, menghilangkan stres, dan membantu pewarnaan kulit. Jadi kalau misalnya ikan nilanya dikasih pakan pelet yang proteinnya 28, nah premix aquavita ini bisa memperbaiki mutu pakan melalui vitamin-vitaminnya. Jadi kalau kita kasih pakan yang di bawah 28%, itu premix aquavita menaikkan mutunya. Nah, karena kita tahu kan, kalau untuk ikan nila sendiri pakan yang baik itu minimal 28% sampai 32%. Nah, itu standarnya untuk kalau ikan nila. Selain itu bisa untuk mempertinggi daya tahan hidup, jadi ikan tidak gampang sakit, lebih sehat, dan mengatasi pertumbuhan terlambat. Nah, teman-teman, kalau ada ikan nila kalian pertumbuhannya lambat, sudah sebulan 2 bulan hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan, nah booster premix aquavita ini bisa membantu mengatasi pertumbuhan terlambat. Sebelumnya kalau untuk ikan nila itu kan ada baiknya kita pelihara yang monosex, artinya ikan itu sudah dikasih suatu perlakuan agar dia jantan semua atau 85% jantan, karena ikan nila jantan itu pertumbuhannya lebih cepat perkembangannya dibanding yang betina. Kalau ikan betina itu kan dia cepat bertelur, jadi nafsu makannya turun kalau dia sedang bertelur. Yang kedua, dia akan
lebih lambat pertumbuhannya, ukurannya lebih kecil daripada jantan. Yang ketiga itu saya pakai booster liquid. Nah, booster liquid ini juga berfungsi untuk pertumbuhan ikan. Jadi ini hampir sama dengan Premi Aquavita. Ini bisa untuk pertumbuhan ikan dan menaikkan nafsu makan ikan. Selengkapnya teman-teman ada juga di brosurnya. Selanjutnya saya pakai juga ini M4. M4 sendiri sudah sangat familiar ya untuk budidaya ikan nila. M4 mengandung juga bakteri yang bisa untuk mengolah pakan menjadi vlog. Selanjutnya teman-teman ada ini saya pakai molasses atau tetes tebu. Molasses ini kalau kalian sulit dapatkan bisa diganti dengan gula. Nah, untuk pengikatnya saya pakai Progol. Nah, Progol itu kebetulan lagi habis, tapi bentuknya seperti ini teman-teman. Saya sudah pindahkan ke dalam plastik Ziplock ini. Nah, di sini saya taruh. Bentuknya seperti hitam seperti bubuk kopi. Nah, kalau yang Aqua Enzyme ini fungsinya untuk membuat vlog. Nah, jadi untuk supaya kolam itu ada vlog, nah, salah satu yang saya pakai itu probiotiknya ini. Dan memang hanya ini, saya hanya memakai booster. Selain M4 saya pakai booster Aqua Enzyme. Ini yang kemasan gram, ini yang kemasan setengah kilo. Nah, sedangkan untuk yang satu ini ada namanya Planktop. Planktop ini saya gunakan sekali-sekali. Nah, kalau Planktop ini untuk menjaga pertumbuhan phytoplankton yang tidak stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman, kolam saya itu kan dia tidak pakai atap terbuka langsung. Nah, untuk pertumbuhan plankton sendiri itu lebih cepat dibandingkan yang pakai atap. Nah, untuk mengurangi plankton itu saya gunakan Planktop agar kolamnya tidak berwarna hijau pekat. Nah, kalau berwarna hijau pekat itu kan yang kurang bagus. Jadi untuk membunuh plankton itu ini ada Planktop. Nah, untuk cara penggunaannya, aplikasinya teman-teman akan saya pandu satu-satu. Untuk cara penggunaannya, yang pertama itu saya ambil satu tutup botol M4. Di sini ada molasses atau tetes tebu yang sudah saya cairkan dahulu dengan air hangat. Nah, kalau kalian pakai molasses, alangkah baiknya kalian teman-teman pakai air hangat untuk mencarikannya agar kuman-kuman atau bakteri yang ada pada molasses itu bisa hilang. Dan yang kedua, kalau pakai air hangat, pelet itu lebih cepat lembut. Itu manfaatnya. Ini saya kasih air hangat. Biasanya untuk 1 kilo pelet itu saya pakai lebih kurang 300 sampai 500 ml ya. Kalau saya tujuannya ya agar pelet itu lebih cepat lembut. Setelah saya kasih molasses, baru kita kasih ini kurang lebih 5 gram Progol. 5 gram itu 1 sendok teh biasanya. Kita kasih Progol, kasih 2,5 gram Premix Aquavita. Warnanya seperti ini teman-teman, kuning dan baunya juga sangat khas. Masuk, lalu diaduk. Setelah itu kita kasih Grotop sama 2,5 juga, 2,5 gram juga. Setelah semua tercampur merata, baru kita masukkan ke dalam pelet.
Ini adalah pelet yang sudah saya siapkan tadi, teman-teman. Aduk semuanya sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Setelah kita diamkan 15 menit, hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman. Sangat baik dan sangat lembut. Ini sangat bagus kita kasih ke ikan. Langsung aja ya, lihat responnya. Sedikit teman-teman, saya mau cerita. Ini saya kasih makan ikan siang hari pukul 1. Biasanya itu saya kasih pagi dan sore, namun karena tadi pagi hujan gerimis, jadi kalau misalnya hujan atau gerimis saya tidak kasihkan makan, atau makannya, jadwal makannya saya tunda. Karena kalau kita kasih ikan makan pas waktu hujan atau gerimis, itu bisa menjadi penyebab ikan mati, bisa ikan itu kena penyakit. Ini ikannya boleh dilihat